Bikin video game zaman sekarang udah gampang banget loh bre. Bahkan anak bayi aja. Ya nggak bisa sih kalau anak bayi. Tapi kamu tidak salah dengar, bikin video game sekarang ini udah gampang banget. Toolsnya udah banyak disediakan sama orang, gratis, bisa dipakai, tinggal download gitu ya. Yang kamu perlukan hanya sebuah PC dan tergantung game apa yang mau kamu bikin nantinya. PC-nya nggak usah terlalu powerful, udah bisa kok. Kemudian download program untuk bikin gamenya, sedikit otak untuk belajar mengoperasikannya, dan akhirnya udah luangkan waktu beberapa jam atau mungkin beberapa hari, jadilah game pertama kamu. Nah, saking gampangnya nih ya, sampai anak SD aja kelas 3 di sini udah bisa bikin game sendiri tanpa ada yang memandu. Tentu saja bukan game AAA dan bukan game yang terlalu rumit gitu ya, tapi juga bukan game yang grafiknya sederhana kayak zaman dulu kita kenal yang namanya game Flash gitu ya. Tapi waktu itu bikin game Flash itu ribet banget. Tapi yang sekarang grafiknya jauh lebih bagus dan cara bikinnya jauh lebih gampang. Pernah denger Roblox kan pastinya? Pernah lihat juga nggak iklan kursus bikin game Roblox untuk anak-anak? Dimana ternyata waktu saya coba lihat program untuk bikin game Roblox itu gampang banget bre. Bahkan anak saya tadi nggak usah diajarin, nggak ada yang ngajarin, udah bisa bikin sendiri. Walaupun tentu saja kalau ada yang mendampingi akan bisa bikin yang lebih bagus. Apalagi kalau yang mendampingi ini adalah orang-orang yang memang berkompeten untuk bikin video game. Dan Roblox Studio ini adalah satu game engine yang paling gampang yang udah ada di pasaran gitu ya. Bisa kamu download dengan gratis. Tapi di luar itu ada banyak banget game engine lainnya yang hasilnya juga jauh lebih bagus. Video game engine, mungkin banyak di antara kita yang udah pernah dengar seperti Unreal Engine, RE Engine, Unity, dan banyak lainnya. Singkatnya mereka adalah program yang berisi aset yang dibutuhkan untuk membuat suatu game. Aset itu adalah barang-barang yang kita lihat ada di dalam game seperti mobil, pohon, rumput, gunung, orang, pasir, semua itu disebut aset. Dan video game engine menyediakan aset secara instan. Jadi kalau bikin video game itu diibaratkan adalah masak nasi goreng, ya normalnya kalau masak nasi goreng itu butuh aset bawang, cabai, kecap, dan sejenisnya gitu ya. Ada banyak dan kamu butuh skill untuk bisa memadukan semuanya biar bisa jadi nasi goreng yang enak. Nah, ceritanya video game engine ini dia lebih ke arah bukan masak secara manual, tapi dia menyediakan bumbu instan bre. Jadi kamu nggak perlu lagi bikin rumput satu-satu, bikin pasir satu-satu digabungin. Nggak, semuanya udah jadi. Tinggal sediain nasi sama beli bumbu instannya dicampur, jadi deh. Walaupun pada prakteknya kalau nggak digabungin sama cara kreasi yang manual, ya hasilnya nggak akan seenak nasi goreng betulan gitu yang dibikin sama tukang masak. Tapi at least kita udah bisa bikin nasi goreng yang sederhana. Kita coba lihat gimana cara kerjanya video game engine dan kita mulai dari Roblox Studio yang paling sederhana. Silahkan kamu googling aja dan bisa langsung di-download sendiri, size-nya nggak terlalu gede. UI-nya bisa disetting dalam bahasa Indonesia dan ada tutorialnya kalau kamu mau belajar sendiri. Di sini kita dipandu dari awal gimana cara kontrolnya, gimana cara masukin aset, dan seterusnya. Di mana anak kecil aja bisa langsung pakai tanpa ada yang ngajarin. Ini bocil, nggak saya ajarin, udah bisa jalan sendiri bikin entah apa yang dia bikin. Dan dia juga udah ngerti cara uploadnya ke Roblox untuk nantinya bisa dimainin bareng sama teman-temannya. Nah, untuk kasus anak saya, itu karena dia udah keseringan pegang PC gitu ya, nge-game dan sekarang belajar untuk bikin game, dia udah bisa ngerasain mouse itu yang enak dan gak enak seperti apa. Jadi memang untuk keperluan produktivitas seperti ini, bukan hanya gaming ya, mouse yang enak itu bener-bener akan membantu kamu untuk bekerja. Dan anak kecil aja sekarang udah ngerti dan sudah memulai petualangannya cari peripheral gaming yang enak dipakai, dimulai dari mouse. Mouse mini dengan performance jauh melebihi ukurannya. Asus ROG Harp Ace Mini, beratnya hanya 49 gram dengan desain semi-simetris yang sudah di-approve oleh para pro player. Dibekali 42.000 dpi ROG Aimpoint Pro Optical Sensor dan ROG Optical Micro Switch. Respon super cepat dengan Speed Nova Wireless Technology 8000 Hz polling rate bre. Triple connection dengan ROG Omni Receiver, satu USB untuk banyak device. Selengkapnya cek link di bawah. Tapi tentu saja hasil game yang dibuat sama bocil bukan jadi game yang bisa standar dimainin banyak orang dan bakal disukai orang gitu ya. Jadi dia hanya bikin game sederhana yang bisa menikmati ya cuma teman-temannya aja. Dan kalau di-upload pun dicari, di search nggak muncul juga karena memang persaingannya berat sekali. Tapi kalau kita bicara bikin game lewat Roblox Studio yang hasilnya bisa jadi game profesional gitu ya, yang bisa dinikmati banyak orang dan orang rela keluar duit, itu ada banyak sekali contohnya. Seperti di dalam Roblox itu ada banyak game yang
yang menurut saya oke, ada Death Ball, Gunfight Arena, dan masih ada banyak lagi lainnya. Tapi kalau bayangan kamu adalah bikin game AAA yang grafiknya bagus banget gitu ya, 3D real gitu kan, bisa aja game engine-nya lebih berat pastinya. Dan salah satunya adalah Unreal Engine, dimana saat ini udah sampai versi kelima. Unreal Engine ini adalah salah satu engine yang paling banyak digunakan. Black Myth Wukong, Lords of the Fallen, Immortals of Evium adalah beberapa game yang dibuat menggunakan Unreal Engine 5. Hampir sama seperti Roblox Studio, Unreal Engine ini berisi aset untuk membuat game. Banyak diantaranya gratis dan bisa kamu coba untuk eksperimen. Jadi untuk animasi rumput, pohon, air, cahaya, api, kamu nggak perlu bikin sendiri. Cukup ambil yang ada di library engine dan bisa langsung digunakan. Tidak semuanya gratis, ada banyak juga yang berbayar. Terus di dalam engine ini ada lagi yang namanya Blueprints, program yang sangat membantu dalam pembuatan game tanpa perlu punya pengetahuan mendalam soal coding. Walaupun untuk bisa menjalankannya dengan lancar, akan lebih baik kalau kita punya basic knowledge soal C++. Dan hampir sama seperti PC gaming yang butuh spek semakin tinggi untuk jalanin game yang semakin berat, bikin game juga sama. Roblox Studio ringan karena output gamenya juga ringan, tapi kalau pakai Unreal Engine 5, outputnya berat dan bikinnya juga butuh PC yang bagus. Contoh engine yang lain, Unity, ini lebih ringan dibandingin Unreal Engine 5. Game yang menggunakan Unity salah satunya adalah Genshin Impact dan Honkai Impact 3, walaupun bukan dipakai out of the box, dimodif sama MiHoYo, tapi yang jelas base engine-nya adalah Unity. Game lokal ada juga loh yang pakai Unity, namanya Bakso Simulator. Pernah denger nggak tuh? Dan hampir sama seperti Unreal Engine, Unity ini juga berisi aset yang bisa kita gunakan untuk membuat gamenya. Yang gratis ada, yang berbayar juga ada. Unity ini dibilang lebih fleksibel dibandingin Unreal, tapi karena nggak ada program pembantu seperti Blueprints, kamu perlu punya kemampuan coding yang lumayan untuk bisa menggunakannya dengan lancar. Terus terang saya sendiri nggak ngerti gimana detailnya cara bikin game dan cara menggunakan video game engine ini. Jadi saya hanya sekedar baca dan ngelihat video, lihat orang bikin gitu ya. Jadi kalau kamu punya pengalaman bikin game seperti apa rasanya, bisa kamu share aja di kolom komentar. Tapi walaupun semua toolsnya udah disediakan dengan gratis, bisa kita download dan mungkin kita bisa belajar cara pengoperasiannya dengan gampang, yang namanya bikin game itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Yang jadi masalah itu bukan cara pengoperasian alatnya, tapi kreasinya. Bagaimana idenya, gimana kita bisa mengolah sesuatu yang ada di dalam kepala kita, yang tadinya hanya khayalan gitu ya, diterjemahkan menjadi game yang bisa dinikmati banyak orang. Ceritanya harus urut, terus gimana pembangunan karakter dan sejenisnya, semua itu memegang peranan penting. Hampir sama seperti memasak. Walaupun saya udah dikasih bahan-bahannya semuanya komplit dan nomor 1, karena saya nggak bisa masak ya, saya nggak mungkin bisa menghasilkan nasi goreng yang enak. Tapi di tangan orang yang berkompeten, bahkan bahan-bahan yang nggak terlalu komplit sekalipun akan bisa menjadi makanan yang bisa dinikmati orang banyak. Video game engine dan PC adalah alat. Bagaimana dia bisa menghasilkan barang yang bagus atau jelek, semuanya tergantung dari kita. Jadi selama ini PC yang ada di rumah kamu dipakai untuk apa aja nih? Nge-game, terus cari duit, atau jangan-jangan cuma dipakai nonton bokep doang?